Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. فأقول إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في الكرم أجمعين إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد رفاعي وسيدنا الشيخ أحمد بدر وسيدنا الشيخ معروف الكرخي وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي وخصوصا سيدنا الشيخ محمد هاشم الشاعري وإلى جميع مؤسس نهضة العلماء خصوصا إلى والدي كشهد شيخي وشيخ فرسول وشيخي كجمع شفاعة وسلم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركة كراماتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para kiai, para ustaz, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita melanjutkan kajian kita kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ki Haji Hasyim Asy'ari, halaman yang ke-31 Pak ya. Udah di foto tadi, udah di-share di grup penggerak, sudah di-share. 31 dan 32. Iya, 31. Saya belum di absen, Iya. Wa minha, dan diantara tanda kiamat banyak banget ini. Di antara tanda kiamat adalah yadrusul islamu yadrusu usang al-islamu Islam kama yadrusu sebagaimana usang wasyuth thawbi batiknya baju itu kan, apalagi BHS, bapak-bapak kalau punya BHS itu sering di kode, maksudnya ini ya sering di sabun itu sering usang itu warnanya. Itu nanti di akhir zaman Islam akan seperti itu, akan menjadi usang, akan menjadi rusak. Hatta la yadri, sehingga seseorang tidak mengetahui masyamun apa itu puasa, wala sholatun, dan tidak mengetahui apa itu sholat, wala nusukun apa itu haji, wala sodakotun apa itu sedekah. Orang aneh, dengerin puasa itu aneh, dengerin orang sholat itu aneh. Insya Allah berarti masih jauh Pak ya, kita masih pada puasa, masih pada sholat, masih terawih, yang terawih. Wa yabqa tawaifu minan nasi, wa yabqa, dan tersisa tawaifu, beberapa golongan, minan nasi, dari manusia, asyaikhul kabir, kakek-kakek, wal ajuzul kabirah, nenek-nenek. Sisanya yang di masjid itu cuman kakek-kakek, nenek-nenek saja. Wa yaquluna, mereka mengatakan, adrakna, kami menemukan aba'ana, ayah-ayah kami, orang tua kami, nenek moyang kami, ala hadhil kalimati, mengucapkan kalimah ini, yakni la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, maka kami juga mengucapkannya. Ini gambaran bahwa dunia itu nanti di akhir zaman isinya, manusianya semuanya sibuk ngurusin dunia, sampai tidak memperhatikan agama mereka. Saking tidak memperhatikannya sehingga sholatnya ditinggal, puasanya ditinggal. Jadi kalimah la ilaha illallah cuma cerita saja. Rawahu Ibnu Majah an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Wa minha, dan di antaranya la taqumu, tidaklah terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta la yuqala, sehingga tidak dikatakan fil ardi, di muka bumi, kalimah la ilaha illallah. Tidak ada lagi orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Atau kalaupun mengucapkannya hanya sekedar di mulut saja, tidak bisa meresap ke dalam hati.
mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya cuman mulutnya saja, tapi hatinya tidak mengucapkannya, hanya sampai di tenggorokan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka harus difahami, zikir itu bisa diberikan pahala oleh Allah Ta'ala ketika kita mengerti apa yang dibaca. Bapak-bapak misalkan habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu harus mengerti apa yang dibaca. Ketika tidak mengerti ya tidak mendapatkan pahala. Kata Syekh Nawawi seperti itu. Ada zikir yang sekalipun gak ngerti, bahkan sekalipun gak ikhlas, tetap dikasih pahala sama Allah. Apa itu? Sholawat. Saking senengnya Allah sama kanjeng Nabi, saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, siapapun yang mulutnya mengucapkan kalimat sholawat, inget atau enggak inget, sadar atau enggak sadar, bahkan ikhlas ataupun enggak ikhlas, tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Itu luar biasanya sholawat. Wa minha, dan diantaranya la taqumus sa'at. Jadi kalau zikir-zikir yang lain harus ngerti, terutama kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya illallah, kecuali Allah. Jadi yang dinafikan itu sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini, semuanya dinafikan, semuanya tidak ada. Yang benar adalah illallah. Itu secara arti secara lurus. Wa minha, dan diantaranya la taqumus sa'atu, la taqumu, tidaklah terjadi as-sa'atu, hari kiamat, hatta yadhhara, sehingga nampak al-fuhsyu, keburukan yang menjijikkan, namanya al-fuhsyu. Mengarahnya ini kepada kemesuman, itu al-fuhsyu. Wal bukhlu, dan juga orang yang pelit, bakhil, kikir. Wa yukhawwanu al-amin, udah kerja capek-capek ngapain bayar zakat. Kayak misalkan zaman dulu itu nggak ada yang namanya zakat profesi, Pak ya. Sekarang ada, zakat profesi itu ada. Ketentuannya seperti apa, Pak? Kalau saya gajinya UMR, zakat enggak. Kalau UMR ya enggak. UMR itu kan gambaran dari biaya hidup normal seseorang. Misalkan bapak-bapak di sini UMR-nya berapa, Pak? 5 juta, Pak ya? 5 juta. Buat setengah aja, Jin. Itu zaman lalu itu. Ini ketinggalan. Berarti amplop kurang tuh di pabrik. Udah nambah semester UMR-nya. Udah 5 juta. Berarti gambaran hidup layak di Bekasi itu biaya sebanyak 5 juta. Bapak-bapak misalkan punya gaji 15 juta. Dikurangi 5 juta berarti sisa 10 juta ini dikali 1 tahun berarti 120 juta. Misalkan 120 juta ini sudah lebih dari emas 80 gram, maka berarti wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ini namanya zakat profesi. Ketentuannya seperti itu karena yang sudah ditentuin sama pemerintah lewat Basnas, dan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan atau keputusan hukum itu bisa menghilangkan perbedaan. Dan sekarang banyak perbedaan tuh antara yang membolehkan zakat profesi, ada yang juga mengatakan tidak perlu untuk mengeluarkan zakat profesi. Tapi kalau pemerintah sudah menentukan, sudah memutuskan, maka keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Kaidahnya seperti itu, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Wa yukhawwan, tapi bukan hanya yang wajibnya saja kita mengeluarkan harta kita ini. Fil mal haqqun siwaz zakati, dalam harta itu ada kewajiban selain zakat, ada hak selain zakat. Apa itu? Yakni sedekah. Nah, maka di samping kita wajib untuk mengeluarkan zakat, juga diharuskan atau ditekankan untuk mengeluarkan sedekah.
Nanti di akhir zaman udah nggak ada lagi orang yang seperti ini, sebab sudah banyak kebakhilan di mana-mana. Wa yukhawwanu, dan akan dianggap khianat al-aminu, orang yang percaya, orang yang bisa dipercaya itu dianggap berkhianat. Wa yu'tamanu al-khainu, dan akan dipercaya al-khainu, orang yang berkhianat. Itu kemarin sudah dijelaskan. Wa tahliku, dan akan rusak al-wa'ul, wa tazharu, dan akan nampak at-tahutu, tahut. Qalu, mereka mengatakan para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa matahut wal wa'ul, tahut dan wa'ul itu apa? Qala, Rasulullah bersabda, al wa'ul wujuhun nasi wa asyrafuhum. Wa'ul itu adalah manusia yang terkemuka, wa asyrafuhum, dan orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi para ulama, para ustaz udah pada mati, pada meninggal. Tahut itu apa? Alladzina kanu tahta aqdamin nas, yaitu manusia-manusia yang rendah, yang tidak pernah beribadah kepada Allah, itu mereka akan merajalela. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha, di antaranya, la taqumu, tidaklah terjadi as-saatu, hari kiamat, hatta takhruja, sehingga keluar sab'una kadzaban, 70 pembohong. Qultu, saya mengatakan, wa ma ayatuhum, apa tanda mereka? Qala Rasulullah bersabda, ya'tunakum, mereka datang kepada kalian, bisunnatin, dengan membawa sunnah, lam takunu alaiha, lam takunu, yang tidaklah ada sunnah itu, alaiha, yang tidak ada kalian semua, alaiha, atas sunnah tadi. Mereka membawa ajaran, mengaku ajaran itu dari Nabi, padahal kalian tidak mengenalnya. Ya, ada ajaran kok orang muslim dikafir-kafirin. Ini kan aneh, ajaran yang aneh. Ada orang Islam kok dikafir-kafirin. Padahal ulama zaman dulu mengislamkan orang kafir, sekarang malah mengkafirkan orang Islam. Ini ajaran-ajaran yang aneh. Namanya tanda hari kiamat. Yughayyiruna, mereka merubah biha, dengan sunnah, sunnatakum, sunnah kalian. Jadi berbeda dengan para sahabat, sunnahnya itu berbeda dengan para sahabat. Sekalipun kalimatnya mungkin sama, tetapi diberi pemahaman yang sangat berbeda, yang jauh berbeda. Faidza ra'aitumuhum, maka apabila kalian melihat mereka, fajtanibuhum, maka jauhilah mereka. Sudah mengetahui ajaran-ajaran yang seperti ini, maka kita jauhi mereka. Ya, ajaran kayak misalkan khotmil Quran seperti ini udah pasti dibid'ahkan saja. Ajaran mereka kan aneh. Orang baca Quran kok disalah-salahin, kan aneh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Wa minha, di antara tanda kiamat, idza zahara al-qaul, idza zahara, ketika nampak al-qaul, ucapan, wa khazina, dan tersimpan al-amalu, amal. Orang cuman pinter ngomong saja tapi nggak pinter beramal. Orang beramal udah sedikit, ceramah banyak tapi ngamalinya sedikit. Wa talafaz, dan akan bersatu al-sunu, beberapa lisan. Waqtalafas, tetapi berbeda al-qulubu, beberapa hati. Omongannya pada iya, sepakat, tetapi hatinya berbeda. Kayak di DPR, kalau apa kan, misalkan duitnya banyak, udah sepakat aja, langsung ketok palu, sekalipun hatinya mereka berbeda. Wa qadha, dan memutus kullu dzi rahimin, saudara, rahimahu, terhadap saudaranya. Jadi saudara memutus persaudaraannya. Fa inda dzalika, maka ketika itu, la'anahumullahu, Allah melaknat mereka, wa asammahum, dan Allah membuat tuli mereka, wa a'ma absarahum, dan membutakan mata hati mereka. Rawahul Imam Ahmad wa Abad bin Humaid an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa minha, dan diantaranya, idzan nasu, ketika manusia, alharu, mereka menampakkan al-ilma, ilmu, wa dhayya'u, dan menyanyiakan al-amala, amal. Ilmu semakin berkembang, apalagi sekarang udah enak, bapak-bapak nyari keterangan apa saja di AI itu gampang, muncul semua pakai apa, chat GPT.
Udah enak banget itu. Pengen nyari hukum waris, itu akan udah komplit banget. Tapi seringkali salah. Watahabu bil alsun, mereka mencintai bil alsuni dengan lidah saja. Watabaghadu bil qulubi, tetapi hatinya saling membenci. Orang itu kalau kepada satu orang saja hatinya punya kebencian, walaupun hanya satu orang, pasti tersiksa. Pasti tersiksa itu. Kita benci sama satu orang saja dari sekian banyak orang, pasti hatinya kita tersiksa. Apalagi kalau misalkan banyak orang. Maka hilangkan kebencian itu dari dalam diri kita. Apalagi benci sama orang yang gak kenal kita. Aneh. Kita benci sama orang yang gak kenal kita. Misalkan bapak benci sama presiden. Presidennya kenal bapak enggak? Kan aneh, Pak. Kalau benci sama orang yang pernah berbuat buruk sama kita, wajar lah, wajar. Ada orang habis nyaci maki kita benci sama dia, wajar. Ini orang nggak pernah berbuat salah sama kita, nggak pernah ngobrol sama kita, nggak pernah bertatap muka bahkan, tapi kita benci sama dia. Alasannya apa coba? Itu penyakit hati. Harus benar-benar dihilangkan dalam diri kita. Bakal merusak diri kita dan membuat hati kita tersiksa dengan sendirinya. Jadi watabaghadu bil qulub, orang pada benci. Wataqadha'u fil arham. Kadang kan kita ngelihat orang saja nih, Bang, ngelihat orang kayaknya, cuman kayaknya dong. Orang kok begitu amat ya? Padahal cuman kayaknya, kenal juga enggak. Udah benci. Itu penyakit hati kita. Harus dihilangkan. Harus merasa bahwa siapapun orangnya adalah sama-sama makhluk Allah, sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqadha'u fil arham, saling memutus tali silaturahim. La'anahumullahu 'inda dzalik, Allah melaknati mereka. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah akan membuat mereka tuli, maksudnya tuli mata hati, tuli telinga hatinya, wa a'ma absarahum, dan buta mata hatinya. Rawahu Ibnu Abi Dunya 'anil Hasan radhiyallahu anhu. Qala al-Baihaqi, satu lagi, wa ghairuhum rahimahullahu taala, al-amaratu, beberapa tanda minha dari kiamat tadi, sagharun, adalah tanda-tanda kecil. Wa qad madha aktsaruha, dan sudah terjadi kebanyakan dari tanda-tanda ini di zamannya Mbah Hashim ini, Pak. Di zamannya Mbah Hashim tanda-tanda itu sudah banyak terjadi. Apalagi sekarang, zamannya Mbah Hashim kan orang soleh-soleh banget, apalagi sekarang. Wa minha kibarun, dan diantara tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda yang besar satati, yang insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.